Hai, oke, kali ini kita mau bahas soal kasus dari sebuah perusahaan, yang mana perusahaan ini kita sebutnya perusahaan ABC. Udah bukan X Digital lagi, tapi ABC sekarang. Nah, perusahaan ABC ini bergerak di bidang teknologi yang berfokus pada pengembangan dan juga inovasi teknologi terkini. Tapi, perusahaan ini ternyata sedang mengalami tantangan yang besar, di mana gaya kepemimpinannya ini tidak sesuai ternyata dengan visi misi perusahaan yang diusung. Nah, manajer utama dari perusahaan ABC ini kita sebut saja Mr. X. Mr. X ini ternyata memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, di mana dia kadang nggak, bukan kadang lagi, tapi dia emang nggak suka menerima kritik dan saran. Terus dia juga tidak suka menerima ide dan inovasi para karyawannya. Dia juga tidak mengambil keputusan secara bersama, melainkan sendiri gitu. Nah, dari permasalahan yang tadi ternyata mengakibatkan penurunan efektivitas dan produktivitas para karyawannya. Jadi para karyawannya pun mundur alon-alon gitu. Tadi kan kita udah spill perusahaannya kayak gimana, terus manajer utamanya kayak gimana. Nah, sebenarnya apa sih gaya kepemimpinan yang tepat untuk Mr. X ini? Jadi kalau menurut aku sendiri, gaya otokratis itu lebih tepat, karena otokratis sendiri dapat diartikan seorang pemimpin yang menuntut orang lain untuk patuh terhadap dirinya tanpa harus memperhatikan atau memperdulikan anggapan ataupun pendapat dari orang lain sendiri gitu. Tapi dari gaya kepemimpinan otokratis ini terdapat dua sisi, ada yang positif, ada juga yang negatif. Kalau yang positifnya dapat mempercepat atau mempermudah proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelaksanaannya lebih terarah dan juga tujuannya itu sudah pasti gitu. Tapi kalau sisi negatifnya, kita bisa lihat berdampak ya, kalau gaya kepemimpinan ini berdampaknya terhadap efisien ataupun efektivitas dari pekerjanya. Untuk sisi negatifnya sendiri lebih banyak berddampaknya terhadap karyawan sih. Kenapa? Karena karyawan sendiri mengalami banyak penurunan, mulai dari kreativitas, kemudian aktivitas yang terganggu gitu. Karena mereka ngerasa tidak nyaman gitu karena kepemimpinan yang seperti itu, dan juga ide ataupun inovasi mereka kan tertahan. Selain itu, yang paling penting adalah ide yang dibuat oleh manajer tuh ternyata tidak satu visi dengan perusahaan. Cara mengatasinya, perusahaan harus membuat evaluasi, di mana evaluasinya yang efektif agar perusahaan dapat melihat hasil kinerja dari Mr. X gitu. Hasil strateginya yang dibuat itu apakah berdampak terhadap perusahaan ABC, kemudian apa saja sih yang berdampak dari keputusan ataupun strategi yang dibuat oleh Mr. X ini. Lalu, peran komunikasi dalam permasalahan ini sangat penting, karena komunikasi sendiri di sini sangat penting untuk memperbaiki konflik yang sedang terjadi gitu. Komunikasi yang bisa diterapkan ialah transparan, komunikasi transparan dan juga komunikasi yang efektif. Jadi Mr. X ini harus terbuka mengenai visi apa sih yang Mr. X buat gitu, dan apa sih impact yang dapat terjadi jika Mr. X mempertahankan visinya. Kemudian, komunikasi transparan ini dapat memberikan dampak juga terhadap karyawan, mulai dari mereka dapat beraktivitas secara normal kembali, terus mereka juga dapat mengajukan pertanyaan ataupun pendapat mereka dengan leluasa, dan juga mereka dapat menyalurkan ide ataupun inovasi yang mereka punya. Nah, dalam hal ini, komunikasi tadi itu ternyata dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan juga kolaboratif dalam mengusung visi misi perusahaan. Nah, untuk memahami integritas dari nilai-nilai gaya kepemimpinan itu dapat dilihat dari atasannya sendiri tuh bakal seperti apa nantinya. Mr. X tuh bakal kayak gimana nanti? Itu bakal nurunin ke bawah-bawahnya kan. Kemudian berkomunikasi yang konsisten. Komunikasi di sini itu bukan hanya mengenai berbicara, melainkan mendengarkan dengan baik dan juga memberikan umpan balik ataupun afirmasi. Jadi yang paling penting adalah afirmasi. Selain itu, kesimpulan dari hasil perusahaan ABC ini, analisa dari perusahaan ABC ini, bisa dibuat evaluasi yang efektif dengan melakukan program pelatihan, di mana pelatihan itu dapat membangun keharmonisan ataupun kesolidaritasan antar karyawan dan juga
manajer dengan karyawan gitu, ataupun sebaliknya. Paling segitu aja yang bisa saya jelaskan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.